Mari kita mendengarkan penjelasan singkat Bapak Romo Biantoro PhD selaku Ketua Gereja Ortodoks Timur Indonesia menyangkut pengakuan Bapak Ahok kalau dia seorang Kristen Ortodoks. Mari kita simak penjelasan singkat ini. Nah, saudara-saudara, Pak Ahok di situ mengatakan bahwa dia adalah Kristen Ortodoks, sehingga banyak orang, para viewer, baik yang Ortodoks dan tidak, bertanya kepada saya, apakah Pak Ahok anggota gereja Ortodoks? Saya katakan bukan. Nah, mengapa dia mengatakan saya Ortodoks? Nah, istilah Ortodoks itu ada macam-macam makna. Kalau dari kacamata gereja Ortodoks, nama Ortodoks itu adalah menunjukkan kata ajaran lurus. Orthos itu artinya lurus, doxa itu ajaran. Jadi ortodoksa artinya ajaran lurus, dalam artian bahwa gereja Ortodoks itu mengajarkan ajaran yang lurus yang diwarisinya dari para rasul zaman dulu 2000 tahun lebih yang lalu sampai sekarang tanpa diubah, tanpa dikurangi, tetap dipertahankan sebagaimana adanya, sehingga ajaran Ortodoks itu adalah ajaran yang lurus sesuai yang diterimanya dari zaman rasul. Nah, ini yang dimengerti oleh gereja Ortodoks. Sementara Ortodoks dalam arti lain itu bisa berarti ajaran yang bersifat tradisional dan bersifat konservatif sesuai dengan ajaran dari pendiri gereja itu. Contohnya, di kalangan Protestan reformasi ada seorang yang bernama Karl Barth. Teologinya disebut sebagai teologi neo-ortodoks. Mengapa begitu? Ya karena ajarannya sebenarnya ajaran reform, ya, mengikuti ajaran reform sebagaimana yang diajarkan oleh Martin Luther ataupun Calvin. Tetapi kelihatannya Karl Barth ini meskipun berusaha memegang ajaran yang konservatif, ajaran yang ortodoks, yang tidak menyimpang dari ajaran Martin Luther dan Calvin, tapi ada cara-cara pemikirannya yang dianggap agak sedikit berbeda. Maka dikatakan neo, baru. Salah satu contoh apa? Contohnya mengenai kitab suci. Kalau menurut ortodoksia reformasi, nah ini saya gunakan ya, jadi ngerti maksud ortodoksia di sini ya. Ini tidak ada kaitannya dengan gereja Ortodoks ya. Ortodoksia teologi reformasi, Alkitab itu firman Allah. Ya begitu juga gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks Timur itulah untuk mudahnya. Gereja Ortodoks Timur juga percaya begitu. Kalau Karl Barth mengatakan Alkitab itu mengandung firman Allah, bukan firman Allah pada dirinya sendiri. Nah, inilah akhirnya dikatakan neo-ortodoks. Cara pemikiran ortodoksia reformasi secara baru, ya, gitu. Ada juga ortodoks dimengerti dalam arti kolot. Nah, itu pengertian umum. Mungkin di kamus WJS Purwodarminto itu digunakan kata itu. Kolot, terbelakang, kaku. Nah, ini bukan istilah yang digunakan oleh gereja Ortodoks. Lah mungkin ketika Pak Ahok mengatakan saya ini Kristen Ortodoks, maksudnya Kristen mengikuti ajaran Protestan, Kristen Protestan yang tidak neko-neko gitu, yang konservatif, yang mengikuti prinsip-prinsip Protestan yang seharusnya. Mungkin itu. Ya mungkin nanti Pak Ahok kalau jelaskan sendiri, saya tidak bisa mewakili Bapak, tapi saya hanya menjelaskan kata-kata ini dalam penggunaannya secara umum, karena saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Bapak. Tolong Pak Ahok kalau memang sempat melihat ini,
tolong dijelaskan kepada mereka yang tanya supaya mereka tidak bingung, sebab memang di Indonesia sudah ada gereja yang namanya gereja ortodoks. Jadi kalau saudara tanya apakah Pak Ahok anggota gereja ortodoks, dalam artian gereja ortodoks timur yang saya pimpin ini, maka jawaban saya, beliau bukan. Salah, saya nggak tahu ya, apakah beliau di gereja reform ya, saya tidak tahu, atau GRII gitu ya, saya nggak tahu ya. Mungkin Pak Ahok dan kalau berkenan untuk menjelaskan ini. Nah itu. Nah yang kedua yang hendak saya jelaskan adalah pendapat Pak Ahok bahwa Rasul Paulus menikah lalu cerai. Apakah ini posisi gereja ortodoks? Saya tegaskan itu bukan posisi gereja ortodoks. Gereja ortodoks mengajarkan bahwa Paulus memang tidak menikah, tidak pernah menikah. Nah, saya sendiri tahu, memang ada posisi itu. Ini posisi akademis yang merupakan spekulasi dan belum diverifikasi dan tidak ada datanya bahwa Paulus seperti